Assalamualaikum, selamat pagi. Saya akan memberikan materi review mengenai histopatologi sistem reproduksi jantan dan betina untuk praktikum patologi sistemik 2. Slide pertama adalah mengenai canine transmissible venereal tumor atau nama lainnya adalah Fenric sarcoma. Kelainannya seperti yang Anda lihat di depan. Satu, Anda harus menemukan karakteristik dari tumornya yang bentuknya bulat dan banyak menempel pada jaringan ikat yang kita sebut stroma. Ya, tumor menempel pada stroma ini. Bentuk tumornya nanti bulat, intinya besar, dan banyak sel-sel tumor yang mitosis. Ada perkataan pola pertumbuhan seperti buah anggur, maksudnya itu adalah tumor tersebut menempel pada bagian stromanya. Berikut saya akan tunjukkan pada Anda virtual slide-nya. Ya, berikut ini adalah virtual slide-nya. Sarcoma Fenric, itu nama slide-nya. Saya hilangkan dulu. Oke, kita akan lihat ini tumornya. Ya, bentuknya ya oval di sini, tapi sebetulnya bentuk dari tumornya tidak beraturan. Ini hanya potongan dari jaringannya saja. Kita lihat di sini jaringannya, dia tumor yang sebetulnya tumbuh di bawah kulit. Jadi Anda bisa lihat nih, saya besarkan. Ini adalah epidermis, ya. Kemudian di bawah epidermis dan ada banyak bagian yang tidak tertutupi oleh epidermis. Oke, jadi ini bagian epidermisnya dan ini bagian yang tidak tertutupi epidermis karena ini bagian potongan dari tumornya. Oke, nah saya besarkan saja langsung. Ini pembesaran 10 kali. Jadi Anda lihat ada yang bentuknya pink panjang seperti ini adalah bagian jaringan ikat tipis yang kita sebut stroma. Oke, seperti ini adalah jaringan ikat tipis yang kita sebut dengan stroma. Kemudian kita lihat morfologi sel tumornya dengan pembesaran besar. Kita langsung masuk saja ke pembesaran 40 kali. Oke. Nah, di sini Anda lihat ini stromanya. Di sini ada fibroblastnya atau sel jaringan ikat. Sel tumornya ada di sekitar dari fibroblast tersebut. Ya, ada sekitar dari stroma. Jadi di sini Anda bisa lihat bentuk sel tumornya yang besar. Oke, saya aktifkan loopnya. Oke, di sini Anda bisa lihat bentuk sel tumornya yang cenderung bulat dengan inti sel yang besar. Jadi Anda bisa lihat inti selnya, inti sel dengan sitoplasmanya besarnya tidak berbeda jauh, jadi hampir sama. Perbandingan antara inti sel dan sitoplasma itu hampir 1:1. Ini khas tumornya, dan kemudian Anda bisa lihat inti sel dari tumornya tuh ada bintik-bintiknya. Jadi kita lihat kromatinnya jelas terlihat. Kita lihat di bagian sini ini. Tuh. Dan Anda nih kromatinnya jelas terlihat. Dan di antara sel-sel tumornya ada yang ungu-ungu ini memang ada infiltrasi sel-sel limfositnya. Ya, jadi sebagai respon jaringan dari respon dari host dari inang akan ada limfosit di antara sel-sel tumornya. Oke. Nah, kemudian sel mitosis yang bisa kita lihat itu seperti apa? Oke, kita lihat sekarang sel yang ada di sini nih. Oke, saya coba zoom. Nih, sel ini nih. Ini adalah sel mitosisnya. Saya akan kita bisa lihat, saya ini kan kaca pembesarnya ke sini. Nah, di sini Anda bisa melihat ada sel yang memanjang dan di
kutub atau ujung-ujung sel yang memanjang ini ada bagian yang warnanya hitam. Nah, ini adalah sel yang sedang mengalami mitosis. Jadi Anda ingat fase, profase, metafase, anafase, telofase, terutama yang bagian anafase atau telofase Anda bisa lihat di ujungnya kan intinya membelah, kromatin terbelah, jadi mengakibatkan gambaran seperti ini. Nah, ini adalah gambaran mitosis yang kita bisa lihat. Oke. Kita lihat lagi di tempat lain, sel-sel tumor yang sama, bentuknya ada bulat, oval, ya. Dan di antara sel-sel tumor ini kita akan temukan bagian yang sel-sel tumor yang sedang membelah atau mengalami yang kita sebut mitosis. Oke, kita lihat coba sel ini. Ini adalah salah satu bentuk mitosis yang lain. Oke, saya besarkan nih sel yang ini. Coba saya bawa. Lihat, ini ada sel dengan intinya seperti dua yang baru akan membelah. Ini juga ada salah satu ciri dari mitosis. Mitosis yang tahap-tahap akhir yang sudah mulai membelah antara inti selnya, ya. Nih, ini bisa juga menjadi salah satu gambaran adanya mitosis pada sel. Oke. Nah, kemudian ada lagi gambaran mitosis yang lain seperti ini. Inti selnya sedikit memanjang dan warnanya gelap. Ini juga gambaran mitosis yang lain. Oke. Ya, ini juga. Nih, inti selnya memanjang dan gelap. Ini salah satu bentuk mitosis juga. Dan Anda bisa lihat di sini kumpulan dari sel-sel limfosit muncul di antara sel-sel tumornya. Nah, itu adalah gambaran dari Veneric sarcoma yang bisa kita lihat, tidak terlalu sulit. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan kepada saya. Terima kasih. Berikutnya adalah slide yang kedua, yaitu tumor sel Sertoli. Tumor sel Sertoli ini asalnya dari sel-sel Sertoli di dalam tubuli seminiferi. Tidak terlalu sulit juga, gambarannya tidak banyak. Pertama, Anda bisa menemukan tubuli seminiferi yang ukurannya bervariasi. Dan karena ada pembentukan tumor ini, juga ada atrofi testisnya walaupun membesar karena tumor, tapi kita bisa temukan banyak stroma atau jaringan ikat yang menebal, mungkin karena memang sel-sel tumornya mengekskresikan bahan-bahan yang memicu perkembangan jaringan ikat. Ya, dan bentuk dari sel-selnya itu akan memanjang atau ada orang mengatakan bentuknya stelit. Seperti apa? Kita akan tunjukkan pada slide-nya. Ya, ini adalah slide dari tumor sel Sertoli. Ini tumornya Anda bisa lihat. Oke, tumornya ukurannya besar, ya. Ukurannya besar. Kita coba lihat pakai pembesaran 4 kali. Nah, di sini Anda bisa lihat ini tubuli seminiferi yang dengan ukurannya bervariasi dan jaringan ikatnya menebal. Ya, saya besarkan saja. Ini tubuli seminiferi yang isinya adalah sel-sel tumor, dan ini adalah jaringan ikat yang menebal mengelilingi tumornya. Oke, kita lihat di sini. Anda mungkin ingat ketika histologi, sel Sertoli itu bentuknya lebih memanjang. Oke, kita perlihatkan. Oke, ini bentuk sel Sertoli. Memanjang dan Anda lihat ada penjulurannya. Nah, ini yang kita sebut sebagai bentuk stellate. Oke. Tumor sel Sertoli, bentuk dari sel tumornya intinya juga besar, besarnya hampir dengan sitoplasma, hampir sama dengan besar sitoplasmanya. Ini termasuk tumor yang benign, tumor yang jinak, walaupun kalau kita lihat ada juga beberapa tanda mitosisnya.
Contohnya ini misalnya. Saya besarkan di sini, nih. Oke, nah ini salah satu bentuk mitosis juga. Jadi Anda bisa lihat inti selnya kromatin ini jadi makin banyak sehingga dia mengambil warna lebih gelap, ya, dan sudah mulai memanjang. Oke, ini salah satu bentuk mitosis juga. Mungkin mitosis pada fase-fase awal. Oke, ini seperti ini. Kita kemudian lihat lagi bagian lain. Mitosisnya tidak begitu banyak, tapi akan kita temukan di beberapa tempat. Oke, dan ini bentuk sel tumornya cenderung memanjang. Nih, bentuk seperti ini nih. Nah, ini yang kita lihat sebagai bentuk stellate. Bentuk stellate itu ada penjuluran, ada penjulurannya. Oke, saya rasa itu bentuk dari sel tumor ini tidak sulit dan lebih sederhana. Kita akan lanjutkan ke histopatologi dari sistem reproduksi yang lain, terutama dari reproduksi betina. Berikutnya adalah slide ketiga, yaitu adalah tumor dari kelenjar ambing, dari kelenjar mammary gland. Ini adalah tumor yang disebut dengan benign mixed tumor, ya, atau mixed tumor adenoma. Asalnya dari sel-sel kelenjar ambing. Letaknya tepat di bawah kulit, ya, jadi Anda bisa temukan nanti lemak di bawah kulitnya, dan ada proliferasi kelenjarnya. Dalam bentuk apa proliferasi kelenjarnya? Jadi kita akan melihat kelenjarnya ada yang membesar, hipertrofi, dan hiperplastik, menebal, dan inti sel-selnya jadi makin bertumpuk-tumpuk. Dan yang menarik dari kasus ini, selain kita menemukan adanya perbanyakan atau proliferasi kelenjar, kita akan temukan juga myoepitel, proliferasi myoepitel, yang sebetulnya myoepitel ini semacam sel-sel di sekitar dari kelenjar yang fungsinya adalah untuk kontraksi kelenjar untuk mengeluarkan sekretanya. Dalam hal ini sekretanya adalah susu. Nah, myoepitel ini bentuknya seperti jaringan ikat, ya. Jadi si myoepitel ini merupakan perubahan dari kelenjar menjadi myoepitel, makanya disebut metaplasia myoepitel. Dan dari bagian myoepitel ini ada juga bagian yang menjadi tulang rawan. Letaknya di antara kelenjar-kelenjar yang hiperplastik, kelenjar-kelenjar yang proliferasi, kita akan temukan juga tulang rawan. Ya. Oke, kita akan lihat seperti apa. Oh ya, dan beberapa berdilatasi dan ada sekretanya, yaitu air susunya. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa bentuknya. Ya, ini adalah slide-nya untuk mammary gland mixed tumor adenoma. Jadi kita lihat ini adalah jaringan kulit. Oke. Ini jaringan kulit, ini adalah dermisnya, dan seperti saya katakan kita akan menemukan jaringan lemak yang memang normal ada di dermis. Dan ini adalah masa tumornya. Jadi pertama kita akan temukan juga jaringan ikat yang menebal, ya. Jaringan ikat yang menebal, stromanya menebal, dan di sini Anda bisa lihat adanya proliferasi dari kelenjar, ya, menandakan adanya tumor tersebut. Saya besarkan. Nah, di sini Anda bisa lihat bagaimana sel-selnya menjadi lebih tinggi, lebih besar, menumpuk. Oke, tapi ada juga bagian dari sekitar tumor ini adalah bagian kelenjar yang normal. Saya contohkan seperti ini. Nah, ini adalah kelenjar yang normal, kubus sebaris. Ini adalah kelenjar
air susu atau alveol yang berdilatasi. Di sini ada sekretanya, yang merah-merah ini adalah susunya. Oke. Dan kemudian di dekatnya ini adalah daerah dengan tumor. Menebal, ya, selnya jadi bertumpuk-tumpuk dan selnya juga membesar. Oke, di sini Anda bisa lihat bagaimana hiperplasia yang terjadi, menebal dan inti selnya banyak. Dan ada pola dari perkembangan epitelnya yang membentuk penjulukan-penjulukan atau papila seperti ini. Ada papilanya yang pendek, tapi juga kalau Anda lihat ada juga papilanya yang lebih besar, atau ada bahkan bentuk dari papilanya yang memanjang seperti ini. Oke. Tapi selain dia membentuk papila-papila juga, kita bisa melihat perkembangan sel tumornya dalam bentuk padat atau solid seperti ini. Ya. Nah, kita lihat, nah ada bagian-bagian yang seperti ini di antara sel-sel tumornya, di antara tumor yang berproliferasi. Ini yang adalah bagian yang longgar seperti ini adalah bagian yang kita sebut bagian myoepitel. Ya, saya besarkan. Nah, ini adalah myoepitel. Bentuk dari selnya seperti ini, panjang-panjang dan lebih longgar serabutnya. Myoepitel ini sering disebut juga sebagai myofibroblast. Ini sebetulnya berasal dari sel-sel epitel kelenjar yang dia berpindah tipe atau kita sebut bermetaplasia dari satu tipe epitel kelenjar menjadi myoepitel lebih banyak, ya. Dan juga ada beberapa dari myoepitel ini yang berproliferasi. Nah, ini nih masih ada nih sel-sel kelenjarnya. Ini adalah sel-sel myoepitelnya. Oke. Berikutnya kita cari dengan hati-hati adanya tulang rawan pada tumor ini. Jadi tulang rawan pada tumor ini kita bisa temukan tidak di semua tempat, tidak di semua lokasi. Ya, untuk tulang rawan memang tidak terlalu terlihat berukuran besar di sini. Jadi Anda bisa lihat di daerah ini, Anda bisa lihat di sini nih, ada bagian yang merah seperti ini. Saya besarkan. Nah, bagian ini memang ada eritrositnya, ya, tetapi ini di sini kita bisa lihat ada sel-sel kondrosit atau sel-sel tulang rawannya. Ya, saya bisa. Oke. Ada sel-sel kondrosit atau sel-sel tulang rawannya seperti ini. Jadi dia ada seperti vakuolnya, ini adalah inti selnya, ya. Di beberapa preparat Anda akan melihat beberapa preparat yang di bawah mikroskop Anda akan melihat yang sel tulang rawan yang lebih jelas, ya. Oke. Sedikit saya ingin menunjukkan terutama di daerah yang sel-selnya banyak dan padat seperti ini. Kalau kita lihat dengan seksama, kita akan menemukan beberapa sel mungkin mengalami mitosis. Nih, misalnya contohnya ini, sel ini. Saya akan besarkan di sini nih. Lihat, sel ini, inti selnya memanjang dan warnanya lebih gelap. Ya, ini kemungkinan sel yang mengalami mitosis. Ini juga inti selnya jadi lebih gelap, ya. Karena kromatinnya bertambah. Ini juga salah satu gambaran mitosis yang bisa kita temukan.
tapi memang jumlah sel yang mengalami mitosisnya sangat sedikit. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan ke slide berikutnya. Ya, maaf, saya lanjutkan lagi sedikit mengenai tulang rawan. Di bagian ini kita akan melihat daerah ini. Saya akan besarkan. Nah, ini daerah ini nih. Ini adalah daerah dengan tulang rawannya. Ini adalah sel-sel kartilagonya. Ya, seperti ini tulang rawannya kebetulan kecil. Jadi pada beberapa preparat kita akan temukan yang ukurannya lebih besar. Oke, mungkin itu saja untuk slide ini. Saya akan lanjutkan ke slide berikutnya mengenai cystic endometritis. Slide berikutnya yaitu cystic endometritis, letaknya di endometrium. Pertama, kenali dulu histologi dari uterus. Ya, jadi bagian paling atas yang berhadapan dengan lumen itu adalah endometrium, kemudian ada lapisan otot yang kita sebut dengan myometrium, dan bagian luar yang kita sebut dengan perimetrium. Kelainan utama pada kasus ini adalah pada lapisan endometriumnya yang lumennya meluas dan diisi oleh infiltrasi sel-sel radang, mukus, intinya dan bahkan terbentuknya pus atau nanah, terutama kita bisa di lumen. Ya, di lumen dari endometriumnya, dan juga kita akan melihat bahwa banyak kelenjar dari endometriumnya atau kelenjar uterusnya berdilatasi membentuk yang kita sebut dengan kista, dan tentunya karena ini endometritis, sel-sel kadang akan terlihat di mukosa endometriumnya. Oke. Kita akan lihat seperti apa slide. Ini adalah preparat cystic endometritis. Kita bisa lihat preparatnya di sini. Ini adalah bagian endometrium dan ini adalah bagian myometriumnya. Ya, bagian luarnya ini adalah perimetrium. Fokus kita adalah pada bagian endometrium. Dari sini Anda bisa melihat di bagian endometriumnya saja ada bagian-bagian tertentu yang berdilatasi, yang membesar. Ini adalah bagian dari kelenjar endometrium yang membentuk kista. Saya besarkan. Nih. Bagian dari kelenjar endometrium yang membentuk kista. Nih, seperti ini. Ini kistanya. Dan ini adalah lumen dari uterus. Yang besar ini adalah lumen dari uterus, dan Anda bisa lihat diisi sesuatu. Kasus ini dari anjingnya mengalami yang kita sebut pyometra. Jadi lumen dari uterusnya terisi oleh nanah. Ya, kita lihat seperti apa. Oke, ini yang pink ini mungkin bagian dari mukus. Ini adalah bagian yang banyak sel-sel radang di dalam eksudat nanahnya. Kita lihat jenis eksudat. Kita lihat morfologi eksudatnya seperti apa. Oke, saya pakai pemesanan 40 kali. Di sini Anda bisa lihat sel-selnya adalah neutrofil. Yang pink-pink ini adalah mukusnya. Anda bisa lihat dominan sel-selnya adalah neutrofil. Selain dominan dan sel neutrofil, ada beberapa Anda bisa lihat sel seperti makrofag, ya, tapi dominan adalah neutrofil, ini makrofag, dan Anda bisa lihat bahwa dari sel-sel neutrofil ini sudah menjadi serpihan-serpihan kecil seperti ini yang disebut dengan karyoreksis, ya. Jadi selain kita temukan ada dominan sel neutrofil, Anda akan temukan juga banyak sel-sel dari neutrofil ini mengalami karyoreksis. Oke, sel-sel yang mengalami nekrosis. Ini adalah ciri khas kalau Anda temukan banyak neutrofil, banyak karyoreksis. Salah satu ciri khas adanya eksudat pukulen atau pus atau nanah. Oke, jadi gambaran nanahnya seperti ini. Ya, ini pada kasus cystic endometritis yang terjadi pada kasus pyometra di anjing. Oke, kita lihat ini adalah dilatasi kelenjar uterusnya. Jadi
kalau kita lihat di mukosa, ini kelenjar uterus yang ya relatif normal seperti ini. Nih, dia terdiri dari bentuk kubus satu baris. Oke. Beberapa dari kelenjar uterus di dalamnya diisi oleh sel radang juga. Dan pada bagian kelenjar uterus yang berdilatasi, contohnya ini, kita akan lihat bentuk dari epitelnya menjadi pipih. Dan dia akan mengeluarkan sekreta dari kelenjar uterus dalam jumlah yang banyak. Sekreta kelenjar uterus ini biasanya dipengaruhi oleh hormon progesteron. Ya, jadi pada kasus Pyometra, pada anjing atau bahkan pada hewan lain sering diikuti juga oleh adanya yang kita sebut corpus luteum persistent. Corpus luteum persistent membuat progesteron banyak dihasilkan dan memicu kelenjar uterus untuk menghasilkan lebih banyak sekreta. Nah, makin banyak dia mengeluarkan sekreta, berdilatasi, tekanan dari sekreta yang banyak ini akan menekan kelenjar sehingga kelenjarnya Anda bisa lihat lebih pipih. Nah, tentunya Anda melihat dilatasi kelenjar yang membentuk kista. Di sini Anda bisa lihat bagian-bagian di endometriumnya yang warnanya ungu. Ungu kenapa? Karena banyak infiltrasi sel radang. Anda bisa temukan di sini banyak sel plasma, kemudian Anda temukan makrofag, limfosit, dan nih limfosit. Dan walaupun tidak sebanyak seperti nanah di dalam lumen, Anda akan temukan juga beberapa neutrofil. Walaupun banyaknya karena radang endometrium ini radang yang sifatnya kronis, kita akan temukan lebih banyak radang kronisnya. Sel radang kronisnya terutama sel plasma, limfosit, dan makrofag. Di sini Anda bisa lihat begitu banyaknya kumpulan sel-sel plasma. Kita bisa lihat juga ada makrofag, ya, dan tentunya ya sel-sel seperti limfosit juga cukup umum akan Anda temukan. Walaupun ya dari bagian sel yang paling banyak di sini kita akan temukan adalah sel plasma, ya, dan sel plasma terutama yang lebih dominan, walaupun di bawah sel plasma yang nih bercampur juga dengan limfosit. Oke, mungkin itu dari saya untuk mengenai review dari preparat ini. Preparat ini virtual slide-nya bisa Anda copy dan Anda bisa gunakan untuk review dan persiapan sebelum praktikum. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.